Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Saifatul Husna, NIM 3517125. Di sini saya akan menjelaskan mini research yang berjudul Bimbingan Penyuluhan Islam dengan kasus aborsi terkait reproduksi perempuan. Saya akan menjelaskan apa itu aborsi. Aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Biasanya dilakukan pada saat janin masih berusia muda. Dalam Islam, menggugurkan janin sama halnya dengan menggugurkan manusia yang telah lahir ke dunia. Ada dua macam aborsi. Yang pertama, aborsi spontan, yaitu aborsi yang dilakukan secara alami tanpa adanya intervensi dari medis. Yang kedua adalah aborsi yang direncanakan, yaitu tindakan atau dengan obat-obatan atau tindakan bedah dan tindakan lainnya sehingga menyebabkan pendarahan di vaginanya. Pada kasus aborsi terdapat efek dari aborsi. Di sini efek dibagi menjadi dua, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Yang pertama, efek dari aborsi jangka pendek adalah rasa sakit yang intens, pendarahan yang banyak, infeksi, koma atau syok, dan merusak pada organ-organ lainnya. Bisa jadi nanti terjadi kematian. Yang kedua, efek dari aborsi jangka panjang adalah gejala peradangan pada bagian pelvis, keguguran kandungan, kehamilan prematur, tidak dapat hamil kembali. Dampak yang terjadi akibat aborsi adalah terjadinya pendarahan yang disebabkan oleh alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim, sehingga menyebabkan timbulnya luka-luka dan infeksi pada dinding rahim. Akan sangat beresiko pada kematian. Ada dua macam resiko yang terjadi terhadap wanita yang melakukan aborsi. Yang pertama, resiko terhadap kesehatan dan keselamatan secara fisik. Yang kedua, resiko gangguan psikologinya. Resiko kesehatan mental terhadap wanita yang melakukan aborsi yaitu tidak bisa melakukan hubungan seksual lagi, berteriak-teriak histeris, mencoba menggunakan obat-obatan, kehilangan harga diri, terus mimpi buruk terhadap bayi yang aborsinya. Di luar hal-hal tersebut, wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun. Jika seorang wanita akan melakukan suatu aborsi, tenangkanlah pikirannya, karena aborsi bukanlah solusi yang tepat. Temuan penelitian pada kasus aborsi ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan, kasus perkosaan, terus kurangnya pemahaman seks sejak dini. Perlu diingat bahwa pencegahan lebih diutamakan. Oleh karena itu, melarang kasus aborsi lebih diutamakan. Jika tidak, itu sama saja memberikan kesempatan untuk pezina dan seks bebas. Saran dari saya adalah yang pertama, untuk khususnya untuk remaja, harus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap seks usia dini. Yang ketiga, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah aborsi merupakan hal yang harus dihindarkan. Seseorang bisa melakukan aborsi jika alasannya jelas menurut agama dan kesehatan. Jika seorang wanita akan melakukan suatu aborsi, tenangkanlah pikirannya, karena aborsi bukanlah solusi yang tepat. Aborsi akan membuahkan masalah-masalah baru, bahkan lebih besar bagi Anda di dunia dan di akhirat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.